Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Yesus, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dan saat ini kami hendak memulai aktivitas kami. Dan sebelumnya kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menuntun hati pikiran kami semuanya di dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh hidup di dalam melakukan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari surat Yudas, pasal 1 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema pemberitaan firman hari ini bagi kita adalah waspadalah terhadap ajaran dari mereka yang menyalahgunakan kasih karunia. Saudara-saudara yang kekasih, kehadiran orang-orang maupun pengajaran-pengajaran yang bertujuan menyesatkan iman jemaat kepada Yesus Kristus adalah keniscayaan. Di segala tempat dan masa dapat saja terjadi. Dan ironisnya, terkadang ajaran-ajaran sesat itu datang dari pemahaman yang keliru, dari pengajaran iman yang semula diajarkan kepada mereka, yang kemudian dipegang dan bahkan mereka berusaha keras untuk mencari pengikut-pengikutnya. Saudara-saudara, ada banyak penyebab mengapa mereka salah atau keliru memahami dan menjalani iman yang benar yang semula diajarkan kepada mereka. Mungkin sebagian didorong oleh keinginan daging dan kemudian mencari pembenaran untuk bebas melakukan hawa nafsunya. Mereka tetap mendasarkannya seolah-olah berasal dari pengajaran yang benar, tetapi kemudian memanipulasinya untuk memenuhi keinginan daging mereka. Tetapi dapat juga terpengaruh oleh lingkungan di sekitar, tetapi tetap mau disebut sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, kurang lebih situasi yang sama terjadi sebagai latar belakang penulisan surat ini. Surat ini menasehatkan, atau firman yang kita dengar tadi menasehatkan, agar jemaat waspada, berjaga-jaga akan kehadiran dan pengaruh para penyesat. Oleh karena perbuatan mereka sering juga seperti gambaran perbuatan iblis yang disebut dalam surat 1 Petrus 5 ayat 8b. Di sana dikatakan, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudara, kecenderungan untuk mencari pembenaran atas upaya pemanipulasian ajaran yang semula agar dapat memenuhi keinginan daging, tetapi tidak mau disalahkan, juga pernah dialami jemaat di Roma, bahkan di Korintus. Terhadap jemaat di Roma, Paulus misalnya mengingatkan, adanya anggapan boleh terus melakukan dosa karena toh darah Kristus akan mengampuni seberat apapun dosa-dosa mereka. Dan oleh karena pengampunan itu adalah kasih karunia, maka semakin banyak berbuat dosa
akan semakin banyak kasih karunia yang diterima. Itulah yang diingatkan Paulus dalam Roma 6 ayat 1b sampai 2a. Di sana dikatakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Dan Paulus tegas berkata, sama sekali tidak. Dan Paulus kemudian menjelaskan bahwa orang yang di dalam Kristus berarti kuasa dosa telah dimatikan dalam dirinya, yang artinya hidup orang itu tidak lagi menghambakan diri terhadap dosa. Demikian pun jemaat di Korintus, yang mendasarkan perbuatan sesuka hati mereka atas dasar kemerdekaan yang dianugerahkan Kristus kepada mereka. Kemerdekaan menurut mereka berarti bebas melakukan apa yang mereka kehendaki. Terhadap perbuatan demikian, Paulus berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 12, di sana dikatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Dan dari firman ini, utamanya yang Paulus mau katakan adalah, apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk memuaskan kehendak diri sendiri. Jadi saudara-saudara, peringatan dari firman Tuhan ini pun sangat relevan bagi kehidupan kita sekarang. Banyak orang berupaya mencari-cari pembenaran terhadap tindakan jahat yang dilakukan lewat multitafsir terhadap hukum yang berlaku, misalnya. Misalnya dengan mencari-cari celah atau kelemahan hukum agar dapat dibenarkan melakukan sesuatu yang sejatinya sudah melanggar prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Bahkan pernah ada orang berkata, kita boleh korupsi, kita boleh mencuri, asal jangan ketahuan. Namun saudara-saudara, perbuatan korupsi dan mencuri, ketahuan atau tidak, tetaplah perbuatan jahat. Karena itu, kita tidak perlu mencari pembenaran atasnya. Lebih jujur bila kita bersikap, mengakui yang salah di atas yang salah, dan mengatakan benar di atas yang benar. Sama seperti yang dikatakan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu mengatakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Karena itu saudara-saudara, jauhkanlah diri kita dari upaya-upaya pembenaran dari perbuatan yang kita tahu sebenarnya jahat. Dan waspadalah terhadap kecenderungan-kecenderungan yang demikian, baik yang datang dari diri kita maupun dari luar diri kita, agar kita tidak menyalahgunakan kasih karunia, melainkan hidup kita jalani dalam kebersihan hati dan kebenaran di dalam Tuhan. Dan itulah yang diminta oleh firman Tuhan pagi ini untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah ditaburkan kepada kami. Tolonglah kami dalam kebersihan hati dan dalam kesetiaan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin.